Hai semua, balik lagi sama aku Firda. Balik lagi di hashtag baca buku Firda, cara mudah berdamai dengan diri sendiri. Episode 3. D. Kasus 4. Tersita pekerjaan. Selvi bekerja sebagai penyiar radio. Setiap pagi, ia duduk di depan mikrofon di dalam studio radio, lalu memutar lagu-lagu dan menyampaikan berbagai informasi untuk pendengarnya. Selvi mengudara dengan suara yang riang dan gembira. Ia menularkan semangat pagi saat menyapa para pendengar yang tenggelam dalam aktivitas mereka. Semua keasikan itu harus dipendam ketika Selvi melahirkan anak pertamanya. Gerak langkahnya semakin terbatas. Ia sulit untuk berangkat bekerja ke stasiun radio. Bahkan untuk beranjak sebentar ke kamar mandi pun, ia ditangisi oleh anaknya seolah-olah hendak pergi ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Selvi terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya karena sudah tidak kuat lagi. Ia sadar bahwa ketika berangkat kerja pun ia diiringi tangisan anaknya. Bahkan saat berada di dalam studio, ia menerima telepon dan yang terdengar hanya tangisan anaknya. Begitu pula saat pulang kerja, ia juga disambut dengan tangisan sang anak. Selvi semakin merasa bersalah ketika anaknya jatuh sakit. Semua anggota keluarganya menyalahkannya seolah-olah ia adalah ibu yang kejam dan tidak menyayangi anaknya. Ia dianggap hanya mementingkan dirinya sendiri, padahal ia bekerja demi membantu dan meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah mundur dari pekerjaannya, kejenuhan dalam rutinitas kerap melanda Selvi. Ia ingin kembali bekerja, tetapi keinginan itu selalu disertai rasa bersalah. Maka ia terus-menerus mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Ia meyakinkan diri bahwa mundur dari pekerjaan adalah pilihan terbaik untuknya, anaknya, dan keluarganya. Kasus 5. Sang ambisius. Semula, Tony adalah laki-laki yang sangat ambisius dan memiliki semangat yang menggebu-gebu. Namun ambisinya itu tidak diiringi dengan prestasinya yang bagus. Tony adalah sarjana S1 dengan IPK biasa saja. Ia menyelesaikan masuk kuliah dalam waktu yang sama dengan sebagian besar mahasiswa lainnya. Bahkan, ia tidak masuk dalam jajaran 10 orang mahasiswa terbaik yang biasanya dikenal oleh dosen. Latar belakang itu tidak membuat Tony mengalah pada keadaan. Ia justru mempunyai semangat yang kuat. Ia selalu bercerita kepada setiap orang tentang cita-cita atau ambisinya yang besar. Tony bercita-cita kuliah di luar negeri. Ia berusaha dengan modal kemampuan bahasa seadanya dan mencari berbagai peluang. Namun, satu demi satu berguguran. Ia ditolak secara halus hingga menyakitkan. Ia gagal. Pada akhirnya Tony pindah ke Yogyakarta. Ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kota tersebut. Andai tidak ada beasiswa itu, ia tidak mungkin mampu membiayai semua mimpinya. Setelah setahun kuliah, Tony sadar ternyata tidak begitu menguasai materi dalam perkuliahannya. Bahkan ia tidak lebih pandai dalam materi perkuliahannya jika dibandingkan dengan laki-laki usia 45 tahun dan teman-temannya yang hebat. Ia semakin malu dengan dirinya sendiri. Kenapa ia tidak pernah menyadari batas kemampuannya dalam materi perkuliahan sedari dulu? Memang perlu waktu bagi Tony untuk mencerna semua penyadaran. Begitulah Tuhan bekerja dalam membelajarkan insan yang percaya kepadanya. Tidak lama kemudian, salah satu teman Tony berhasil memperoleh beasiswa untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Sang teman mampu mengejar mimpi yang dulunya juga dimiliki oleh Tony. Tony tersentak melihat kenyataan tersebut. Ia kehilangan teman dekatnya. Perasaannya bercampur aduk antara bahagia melihat keberhasilan temannya dan iri karena tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Tony terlalu banyak dikelilingi kekhawatiran, dihantui persaingan dan ketakutan karena tidak mempunyai kualitas untuk melawan keadaan. Ternyata, kesadaran Tony akan keterbatasannya tidak serta-merta membuatnya sadar bahwa ada hal lain yang jauh lebih mulia dari sekedar iri hati. Tony mulai mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu memohon agar ditunjukkan jalan menuju kesadaran dan kebahagiaan. Namun, Tuhan mempunyai mekanisme kerja tersendiri. Tony merasakan mekanisme itu berjalan sangat perlahan dan aman. Butuh waktu lama baginya untuk mengontrol konflik batin di dalam dirinya. Bahkan, ia sampai kehilangan sahabat lainnya yang secara nyata mengetahui sisi buruknya. Dalam kesempatan lain, Tony mendapatkan kabar bahwa salah satu temannya yang lain berhasil mencapai impian yang sama dengan impiannya. Uniknya, Tony merasa biasa saja. Ia mulai turut berbahagia atas pencapaian temannya yang mendapat beasiswa kuliah di luar negeri itu. Tidak ada sedikit pun rasa iri di dalam hatinya. Perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit Tuhan mulai menyadarkan Tony. Ia bersyukur dan langsung menghadap Tuhan setelah merayakan kebahagiaan sang teman. Ia tidak henti-henti bersyukur.
Tony semakin bersikap wajar ketika mendapat kabar yang membahagiakan bahwa salah satu adik seperjuangannya juga akan melanjutkan studi di luar negeri. Ia sangat bahagia, ia bersyukur dan bangga mendengar kabar tersebut. Tampaknya Tuhan berhasil membawa Tony berdamai dengan dirinya sendiri. Ia memaafkan masa lalunya. Ia menerima segala kekurangannya. Ia berhasil mengalahkan dirinya sendiri dibandingkan tahun-tahun yang sudah berlalu. Terelie, ketahuilah nak, hidup ini tidak pernah tentang mengalahkan siapapun. Hidup ini hanya tentang kedamaian di hatimu. Saat kau mampu berdamai, maka saat itulah kau telah memenangkan seluruh pertempuran. 2. Makna berdamai dengan diri sendiri. Secara umum, manusia melakukan pola komunikasi secara vertikal dengan Tuhan dan komunikasi horizontal dengan manusia. Ini adalah bentuk komunikasi eksternal antara manusia dengan yang berada di luar dirinya. Selain itu, terdapat pola komunikasi manusia dengan dirinya sendiri sebagai langkah introspeksi untuk menjadi pribadi yang memiliki kualitas lebih baik. Memang, tidak mudah membangun komunikasi secara eksternal. Ada banyak hambatan dan tantangan di dalamnya. Meskipun sebagai penganut agama, Anda mengetahui wajib mendekatkan diri kepada Tuhan. Anda tidak selalu mampu melakukannya. Anda menjalankan ibadah hanya sebagai rutinitas daripada sebagai bentuk ketundukan kepada Tuhan. Begitu pula kedekatan Anda dengan manusia lainnya. Tidak sedikit komunikasi dengan sesama hanya menorehkan noda, luka, dan petaka. Jika berkomunikasi dengan sesuatu di luar diri itu sulit, maka apalagi berkomunikasi dengan diri Anda sendiri. Berkomunikasi dengan diri sendiri sangat sulit. Berkomunikasi dengan diri sendiri sama sulitnya dengan melihat bagian tengkuk sendiri. Rasanya itu terasa begitu dekat, tetapi begitu jauh untuk dilihat dan ditelisik. Wilayah untuk melakukan objektifikasi pada diri sendiri pun menjadi sangat sempit. Itulah sebab terjadinya gejolak di dalam diri Anda. Anda cenderung melemparkan kesalahan kepada orang lain daripada mengembalikannya kepada diri sendiri. Ada pepatah yang mengatakan bila ingin mengetahui tentang pribadi seseorang sesungguhnya, maka tanyakanlah kepada temannya. Ini menunjukkan betapa pesimisnya melihat kemampuan seseorang untuk mendeskripsikan diri sendiri secara objektif dan gamblang. Padahal, mengenali diri sendiri sangat penting sebagai landasan untuk membangun komunikasi dengan manusia dan Tuhan. Salah satu bentuk upaya untuk mengenali diri sendiri adalah mengenali semua hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda. Bila mampu melakukannya, maka Anda lebih mudah dalam menata diri dan menghiasinya. Ibarat rumah, sebelum menata isinya dan menaruh pernak-pernik di sana-sini, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengenali kelebihan, kekurangan, keterbatasan tata ruang atau desain, serta interiornya. Jangan sampai Anda membeli kursi ukuran jumbo dan berbentuk huruf L, sedangkan ruang tamu yang tersedia adalah ukuran kecil dan berbentuk bundar. Batas dan kekurangan rumah itu adalah ruang tamunya yang sempit, sehingga Anda tidak boleh memaksakan diri untuk mengisinya dengan barang-barang berukuran besar. Barang tersebut bisa saja masuk tetapi tidak serasi, nyaman dilihat dan ditempati. Padahal ruang sempit dan kecil juga akan tetap nyaman dan indah bila ditata sesuai kondisi. Dengan mengenali dan menerima keterbatasan ruang yang Anda miliki, tidak perlu ada pikiran, ucapan, dan sikap yang menuduh bahwa si pembuat kursi besarlah yang tidak tahu diri, salah, atau bodoh karena membuat ruangan rumah Anda menjadi sumpek dan tidak nyaman. Bila tuduhan itu dilontarkan, maka suatu saat jari Anda menunjuk kebodohan orang lain tanpa Anda sadari keempat jari yang lain menunjukkan diri Anda sendiri. Mengenali dan menerima kelebihan diri tentu lebih mudah daripada mengenali dan menerima kekurangan Anda sendiri. Meskipun mengenali kelebihan bisa membuat Anda lupa pada kekurangan. Dalam konteks sosial, mengenali dan menerima diri sangat penting apabila Anda ingin menjadi orang yang sehat dalam bergaul dan berkomunikasi dengan pasangan, keluarga, teman, maupun masyarakat secara umum. Salah satu penyakit dalam pergaulan adalah cemburu atau iri. Jauhilah sifat iri karena sifat iri akan menghilangkan kebaikan sebagaimana api meluluhlantakkan kayu bakar. Anda tidak bahagia melihat kelebihan, kebahagiaan, dan nikmat yang diterima orang lain. Semua yang dimiliki orang lain seakan-akan memiliki hubungan sebab akibat dengan hal yang Anda miliki dan tidak miliki. Jika orang lain mempunyai rumah mewah, maka seakan-akan kemampuan orang lain itu berkaitan dengan ketidakmampuan Anda untuk mempunyai rumah. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah Anda tidak mau mengenali dan menerima ketidakmampuan diri untuk memiliki rumah seperti orang lain. Dan hal itu diproyeksikan dalam ketidakmampuan Anda menerima kelebihan orang lain. Sesungguhnya iri adalah bentuk keminderan karena Anda tidak percaya diri dengan semua yang Anda miliki.
Oke, cukup sekian episode 3 cara mudah berdamai dengan diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Semoga bermanfaat.